Jadi pagi ini saya akan memberikan kuliah tentang penanganan luka bakar pada fase akut, yaitu pada hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga sampai kelima. Yang mana penanganan dari hari pertama, kedua, dan ketiga sampai kelima ini merupakan suatu kontinum yang sangat menentukan survival pasien. Nah, jadi kalau kita bisa menangani sampai hari kelima itu dengan baik, umumnya pasien akan survive dengan baik. Kalau hari pertama, 24 jam pertama kita tidak menangani dengan baik, hari kedua itu akan manifestasi komplikasi berupa edema, itu akan mempengaruhi mortality pasien. Begitu juga hari kedua kita bisa bagus menangani, kita bisa segera masuk ke hari ketiga untuk melakukan tindakan pembedahan dan sebagainya. Nah, jadi ini satu kontinum yang sangat mempengaruhi survival. Walaupun sekarang ini target dari kita dalam menangani luka bakar sebenarnya tidak lagi survival, harusnya sudah quality of life. Jadi apakah kualitas hidup pasien itu bagus nantinya, apakah morbiditasnya itu bisa diperpendek lama rawatnya. Kemudian yang ketiga, apakah nantinya dia bisa kembali kepada aktivitas sosialnya, terutama dalam bekerja. Jadi goal kita sebenarnya masih jauh ya. Jadi kebanyakan dari pasien kalau tidak ditangani bagus, misalnya mati hari kedua, ketiga, itu menunjukkan bahwa penanganan fase akut itu yang tidak adekuat ya. Jadi kita tahu bahwa pasien luka bakar itu kalau di trauma itu namanya seberat-beratnya trauma, itu respon metabolik yang terjadi pada luka bakar itu bukan hanya besarnya gitu ya. Nah, sehingga inilah yang menyebabkan upaya untuk melewati fase-fase sulit pada hari pertama sampai kelima itu sangat-sangat penting ya. Nah, kuliah ini merupakan kuliah yang saya juga sudah berikan ya sebelumnya ya. Jadi kali ini saya lagi berikan untuk yang stase saat ini. Kuliah ini juga sebelumnya diberikan di UNER ya, kemudian juga pada pertemuan APBA ya, sehingga saya kira masih sangat relevan untuk kalian dan masih sangat penting. Yang pertama tentu kita ingin tahu apa sih sebenarnya goal dari resusitasi cairan pada pasien luka bakar. Di sini saya tidak membicarakan lagi kepada kalian itu bagaimana menghitung luka bakar, menghitung luas luka bakar. Nah, ini ilmu basic yang sudah harus dikuasai sejak dari dokter umum ya, termasuk formula Baklan yang begitu ya. Nah, saya berharap tentu kalian membaca kembali ulang topik-topik dasar itu supaya tidak lagi tidak tahu membedakan mana luka bakar grade 2 dangkal, grade 2 dalam, dan semua kalian juga sudah mendapatkan kursus IMSD juga yang basic-basic kan gitu. Nah, jadi di sini saya refreshing lagi ya, apa sebenarnya yang menjadi goal dari resusitasi luka bakar. Kemudian apa sih efek buruknya ya kalau kita melakukan resusitasi yang inadequate. Inadequate artinya dia bisa under resuscitation, juga bisa over resuscitation. Nah, ini yang harus selalu kita ingat. Nah, kalau kalian lihat ya, di dalam magang ini kita akan melihat bagaimana sebenarnya patofisiologi dari luka bakar, khususnya shock yang terjadi pada luka bakar ya. Kemarin contoh ada satu pasien itu yang sudah sempat shock hipovolemik di IGD ya gitu. Nah, jadi dan dampaknya itu akan sangat panjang ya. Nah, patofisiologi dasar dari luka bakar kalau kita melihat di sini bahwa di tubuh itu kita bagi menjadi 3 kompartemen. Driven apa? Hipotermia. Nah, ditambah dengan peningkatan vascular resistance ya, produksi urin tambah menurun lagi gitu ya. Nah, tentu
ada juga kerusakan dalam barier kapiler ya. Yang sebenarnya antara cairan di intravaskuler dan interstitial itu dia sebenarnya ada equilibriumnya sebenarnya, itu ada equilibriumnya. Jadi kalau tadinya kan dia permeabilitasnya bagus ya, kalau permeabilitas bagus berarti tidak terjadi keluarnya albumin, elektrolit dan sebagainya. Tetapi karena permeabilitasnya hilang, maka antara cairan intravaskuler dan cairan interstisial itu dia tidak ada barrier, jadi menyatu dia ya. Jadi apa yang kalian berikan di intravaskuler, maka itulah juga yang akan kalian berikan di interstisial. Nah ini yang dampaknya yang harus kalian ingat gitu ya. Lalu banyak juga formulasi-formulasi lain di dalam memberikan cairan luka bakar ini, termasuk salah satunya adalah penggunaan koloid. Nah, penggunaan koloid pada waktu 8 jam pertama sebenarnya itu sangat memperberat keadaan pasien. Karena apa? Koloid yang kalian kasih itu akan keluar juga ke interstisial. Sedangkan tidak dikasih pun ya, koloid atau albumin yang di intravaskuler itu sudah berpindah ke interstisial, sehingga tekanan onkotit di interstisial menjadi meningkat. Elektrolit juga begitu ya, di vaskulernya pindah ke interstisial, sehingga tekanan osmotik di interstisial juga meningkat. Mungkin sampai di sini kira-kira ada pertanyaan dulu. Sampai di sini dulu. Ada yang kurang jelas dari tadi? Cukup? Ya silakan. Ingin bertanya, kalau pasien baru datang kemudian walaupun kita tidak siram LCL, tidak kita kasih kasal lembab, kemudian masih ada gulanya, itu boleh kita bersihkan gulanya seperti itu, dok? Jadi kita sebenarnya dalam menangani pasien pertama adalah poinnya itu adalah diresusitasi dulu. Jadi luka bakarnya sendiri itu dia mungkin ada, tapi levelnya itu pada belakangan, pada secondary survey. Tapi di primary survey itu adalah resusitasi, termasuk di resusitasi airway, resusitasi breathing ya. Nah kalau resusitasi breathing itu kalau ada eskar di dada misalnya ya, kalian itu di eskarotomi supaya breathingnya bisa expand di toraknya gitu. Kemudian resusitasi C, sirkulasi ya, ini kayak kemarin shocknya diatasi dulu, beri dulu cairan 2000 sampai 2500. Jangan itu dihitung sebagai paklan, jangan ya. Itu dikoreksi dulu. Nah setelah dia stabil ya, jadi shock terkoreksi, barulah Anda menghitung lagi sesuai formula paklan. Nah tentu nanti kebutuhan cairan disesuaikan dengan produksi urinnya supaya tidak berlebih gitu. Tidak harus semua yang kalian hitung itu dimasukkan. Ini ingat, tidak semua cairan yang kalian hitung dalam formula paklan harus masuk gitu ya. Tapi yang kita lihat adalah respon di pasien. Nah mengenai nanti lukanya itu nanti kita bahas ya, kapan kita melakukan urektomi, apakah bulannya ini berbahaya atau bulannya ini sebenarnya malah berguna sebagai biological dressing. Nah ini juga nanti kita bahas. Pertama yang kita ingin di sini tekankan lagi adalah mengenai resusitasi dulu ya. Bahkan pada beberapa kasus kalau kalian banyak melakukan kelebihan melakukan resusitasi, yang tadinya bulannya kecil itu bisa gede ya, bisa membesar karena cairannya itu keluar melalui kulitnya itu. Jadi waktu awal datangnya belum kelihatan bulannya, setelah itu baru. Nah dengan pemahaman ini ya, kalian
akan berpikir juga pada tingkat seluler, ya, di mana pada tingkat seluler dalam keadaan normal di dalam sel itu mana lebih banyak, kalium apa natrium? Kalium, ya. Di luar natrium. Nah, pada keadaan patologi seperti luka bakar, ya, natriumnya itu akan berpindah ke intrasel. Ini ingat, jadi di intravaskuler dia menurun pindah ke interstisial, di interstisial dia pindah ke intrasel. Ingat itu perjalanan natrium. Dan dampaknya juga natrium itu selalu membawa apa? Air. Oh ya, jadi begitu dia dari interstisial masuk ke dalam sel, maka Na ini juga akan membawa air masuk ke dalamnya, sehingga memudahkan terjadinya edema intraseluler. Gitu. Ini yang kalian ingat. Kenapa kok dia pindah? Kenapa dia pindah? Karena patologinya adanya kerusakan di dalam membran, yaitu fungsi dari pompa natrium kalium. Ya, itu. Jadi pada trauma luka bakar itu terjadilah gangguan di dalam fungsi pompa natrium kalium itu, sehingga natriumnya masuk ke sel membawa air, dan ini memudahkan udim interstisial, udim intraseluler. Nah, kalau udim intraseluler terjadi, nah ini dampaknya akan sangat buruk ya pada pasien. Begitu dia mencapai titik irreversible, maka dia sel itu akan mengalami kematian, gitu ya. Jadi yang tadinya mungkin kena luka bakar, ya kalau kalian ingat di luka bakar ada 3 zona, ya. Ada yang memang sudah mati karena panasnya kan, di sekitarnya itu ada zona stasis yang masih megap-megap selnya kan itu, yang satu hiperemi. Nah, yang megap-megap inilah yang mulai terganggu, gitu. Nah, kalau ini kita biarkan, maka dia akan berubah menjadi nekrosis, gitu. Jadi yang megap-megap ini itu salah satunya ada gangguan pompa natrium kalium, kemudian sirkulasi di sana melambat, disebut stasis, itu tidak mencukupi cairan ini, sehingga dia menjadi nekrosis. Nah, kalau kita simpulkan bahwa cairan resusitasi yang kita berikan, yang sebenarnya tujuannya kita adalah untuk memelihara perfusi ke organ atau ke sel, yang itu kan, ya, itu tujuan kita memberikan cairan kan, supaya organ-organ penting, ya, semua mendapatkan perfusi yang cukup, ini kan, termasuk juga sel tadi yang ada di zona stasis. Nah, itu supaya mendapat perfusi yang cukup. Kan itu tujuan kita resusitasi, supaya tidak berubah menjadi nekrosis, sehingga luka bakarnya tidak bertambah luas, tidak bertambah dalam, gitu. Nah, kalau ini kita tidak lakukan dengan baik, nanti di ruangan jangan heran, di IGD didiagnose 15%, setelah di ruangan menjadi 25% luka bakarnya, toh, gitu. Nah, ini salah satunya adalah karena dinamiknya, ya, dinamika perubahannya, ya, sehingga fase luka bakar ini, ya, yang zona stasis ini harus kita selamatkan, gitu. Nah, jadi setelah kita memberikan cairan, ya, itu 50% cairan yang kita berikan itu yang memperbaiki perfusi. Sisanya yang 50% itu dia akan lari ke organ atau jaringan yang tidak terbakar. Ya. Bisa ya, ada yang bayangkan ya. Jadi yang terutama yang kita pikirkan sel-sel yang di zona stasis, kita berikan cairan, ternyata di sana bisa mendapat cuma 50%. Sisanya 50% itu ke organ-organ yang jauh yang tidak terbakar, ya. Ke paru, ya, masuk otak, sehingga pasien luka bakar, ya, itu juga akan mengalami
apa? Dengan pemberian cairan 50% dia masuk ke non-burn tissue, berarti dia ke paru juga, interstisial paru gitu. Ya kan? Bisa kalian bayangkan kan? Yang kalian berikan itu bukan hanya mengkoreksi luka bakarnya gitu, tapi dia lari ke organ yang normal, sehingga jangan sampai melakukan over resusitasi, terus dia akan berpindah ke kelenjar limfe, ya, bulu limfe di sekitar usus. Itu yang kita sebut sebagai apa? Apa namanya? Iya, bakterial translocation. Dari usus dia lalu berpindah ke kelenjar limfe yang di usus. Itulah nanti penyebab itu yang kita sebut sebagai sepsis akibat translokasi bakteri karena adanya hipoperfusi splanchnikus tadi. Pada pasien shock semua tuh, misalnya udah shock, hati-hati tuh dia pasti turun gitu. Karena yang dikorbankan pertama sebenarnya adalah bukan di kulit loh ya. Yang kalian lihat kan akralnya dingin, tapi sebenarnya sebelum akral dingin itu mesenterit udah dikorbankan gitu. Itu yang paling pertama, baru yang lainnya. Nanti ya, dan dia akan paling dekat untuk ke dalam, ke organ-organ vital, masuk juga ke jantung gitu ya. Nah sehingga pada pasien luka bakar itu kita tidak boleh mempuasakan 6 jam sejak kejadian luka bakar sudah harus terpasang NGT. Dan ini menjadi indikator salah satu dalam penanganan luka bakar. Ya, selain eksisi tangan sial sebelum hari kelima, yaitu terpasangnya NGT 6 jam, paling telat 8 jam sejak kejadian itu sudah harus dipasang. Kalau ada sampai ke ruangan tidak terpasang dan pasiennya tidak diberikan cairan dextrose atau apa, nah ini dia akan berkontribusi terhadap translokasi bakteri tadi. Ya. Padahal itu sederhana, hal sederhana dengan memberikan dextrose saja itu sudah pili usus itu tetap dia terpelihara gerakannya sehingga mencegah dia iskemia. Ngerti ya? Paham ya? Jadi itu bukan apa gitu, ngapain mau dikasih nutrisi enggak, yang memelihara motilisasi dari pili usus ya, 8 jam paling 6 jam sejak luka bakarnya harus kalian berikan ya. Kalian tidak bisa nyelamatin apa-apa lagi, nanti nggak mengobati juga translokasi bakterinya nanti berat nanti. Bakterinya kita bisa tidak punya, antibiotiknya semua multi drug resisten, lalu yang diteliti multi drug resisten ya tidak ada gunanya, sedangkan yang awal paling penting. Oke, berikutnya, nah ini yang saya bilang fellowship mechanism selalu ini saya ya. Kalau ada tanda-tanda ini namanya primary sign ya, primary sign yang paling pertama ya, J-tract, skin ya. Apa sih tandanya? Yaitu kulitnya dingin, kemudian kalau kalmi itu apa? Kalmi apa? Abu-abu apa? Pucat ya, gitu ya. Nah ini kadang seringkali kita agak kesulitan kalau pasiennya habis disiram air, ya ngerti kan? Nah, kalau habis luka bakar dicemplung di air sih nggak apa-apa itu, tapi kalau ini enggak itu ya lihat seperti itu. Kemudian yang lebih buruk lagi ya tentu kalau terjadi pil, kemudian seperti keabuan maupun sianotik itu lebih berat dia, ngerti nggak? Ya. Nah kalau di usus periostatik menurun, lah bagaimana Anda mau melihat kalau Anda sendiri tidak pernah dengarkan dok? Anda harus punya pembanding ini sebelumnya atau minimal berapa kali. Nah yang terakhir itu adalah diare atau konstipasi. Kemudian yang kedua adalah produksi NGT yang meningkat tadi. Nah terus yang berikutnya adalah secondary sign, yaitu adanya apa? Peningkatan respiratory rate, ya,
PaO2, SpO2, ya. Kemudian konsentrasi urin, ya. Penurunan urin output, ya. Kemudian urium kreatinin, kalium di darah meningkat. Jangan lupa juga periksa fungsi livernya, ya, meningkat aktivitasnya. Nah, ini tanda yang kedua. Yang terakhir ya udah mulai penurunan kesadaran seperti tadi, disorientasi, apalagi somnolen, pupilnya bereaksi lambat, ya, terasa nyeri di dada, penurunan dari heart rate, ada ST elevasi di jantung, ya. Baik, jadi itu tanda yang harus kalian pahami. Kalau yang pertanyaan lain ini adalah mengenai tanda terjadinya shock, lalu bagaimana peranan dari non-invasive monitoring. Saya kira mungkin karena waktu kita sudah cukupkan dulu sampai di sini. Mungkin nanti lain waktu kita sambung lagi. Jadi terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Yang terakhir saya kasih sekali lagi. Izin bertanya, untuk nutrisi pada pasien luka bakar itu sebaiknya sejak kapan kita sudah mulai beri diet cair, kemudian nanti berlanjut ke bertahap gitu, atau nanti sudah mulai mungkin bubur atau nasi gitu. Jadi maksudnya tahapan nutrisinya itu sebaiknya bagaimana? Ya, jadi seperti tadi bahwa basic dari luka bakar itu adalah patofisiologi perubahan yang terjadi pada tubuh. Yang pertama, pada fase 24 jam pertama itu namanya shock phase, ya. Itu hampir pada semua trauma kita masih menganut itu namanya fase shock, ya. Di mana terjadi penurunan semua sistem terutama hemodinamik, ya. Termasuk juga hemodinamik ke usus, ya. Dalam keadaan fase shock seperti itu, ya, tubuh tidak banyak membutuhkan misalnya nutrisi, ya, tetapi yang dia butuhkan adalah apa? Koreksi dari vital sign yang puluh-puluh penting itu tadi, tetapi juga membutuhkan untuk maintenance, untuk survival. Sehingga pada 24 jam pertama yang kita berikan apa? Ya, dextrose, ya, 5% atau dextrose 40%. Tujuannya apa? Ya, karena itu adalah apa? Dextrose itu adalah bentuk nutrisi yang paling sederhana, ya, yang bisa diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh, termasuk oleh sel. Karena kalau di tingkat seluler, pompa ATP, kan, pompa NAK itu adalah masuk pompa yang ATP dependent, ya. ATP dependent berarti dia membutuhkan ATP energi untuk berfungsinya. Di dalam makanan nutrisi yang paling sederhana dan mudah cepat dimanfaatkan adalah glukose, ya, itu. Terus kemudian yang kedua, organ yang biasanya pertama selain tadi dikorbankan, yang berusaha untuk dipertahankan adalah yang otak, terutama ya jantung, kan. Gimana supaya suplai ke otak ini masih tetap bagus. Otak nutrisi utamanya apa? Glukosa, ya. Jadi hati-hati yang apa? penganut non karbo. Ya, karena itu dari penelitian mulai dibilang bahwa mereka yang penganut non karbo yang ekstrem itu, jangka panjangnya itu dia mudah mengalami apa? Bukan.
demensia yang gitu-gitu ya. Jadi kita ini karena otak kita sederhananya gitu fisiologinya. Boleh, tetapi jangan ekstrim, enggak sama sekali ya. Jangan ekstrim sekali ya, karena otak kita paling sederhana dia membutuhkan itu. Paham ya? Itu hari pertama kan gitu. Nah, hari kedua problem kita sebenarnya masih mengatasi UDIM ya. Mengatasi UDIM, tentu sel itu masih tetap butuh nutrisi. Nah, mulailah hari ketiga yang kita sebut sebagai terjadinya apa? Respon metabolik ya. Dimana pada waktu habis trauma, begitu sejak kejadian trauma itu hormon kortisol dilepas banyak sekali dan cenderung gula darah itu akan meningkat gula darahnya ya. Kalau kalian periksa BS-nya itu naik pasca trauma ya gitu. Nah, kemudian naik pasca trauma, tetapi pada pasien luka bakar ada juga mengalami namanya insulin resisten ya gitu ya. Insulin resisten artinya apa? Insulin resisten gimana? Nggak bisa untuk menyimpan glukosa. Masukkan glukosa ke Ya, tidak mampu memasukkan glukosa ke dalam sel. Itu. Kita tidak tahu resistensinya ini sebenarnya mungkin akibat pengaruh luka bakar, mediator kimiawinya, apa terjadi perubahan pada reseptor di tingkat sel yang memakainya, ya, ataukah perubahan pada insulinnya itu sendiri, ya. Sehingga pada luka bakar kita sebut sebagai namanya hiperinsulinemia, ya. Jadi keadaan insulinnya banyak tetapi juga mengalami resistensi. Itu nggak aneh ya? Jadi itu besar anehnya dalam patofisiologi luka bakar. Tetapi obatnya juga insulin, ngerti nggak? Aneh ya? Dia sudah resisten terhadap insulin, tetapi dikasih insulin dia berespon bagus, gitu ya. Gitu ya. Ya, sehingga hari ketiga itulah mulai muncul tadi perubahan metabolik, ya, yaitu tubuh akan berusaha memobilisasi ya semua cadangan energi, ya, sumber-sumber cadangan energi untuk proses recovery atau penyembuhan, ya. Dimanapun dia ada, di otot paling banyak kan, di bagian kan, nah itu akan dipecah, ya, digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi, yaitu untuk penyembuhan. Yang ketiga, lemak dan apa lagi? Protein. Lemak dan protein ya, itu ya. Okay. Nah, sehingga pada hari ketiga ini kita mulailah memberikan nutrisi. Yang pertama yang harus dipenuhi apa? Karbohidrat, karena kalau karbohidratnya terpenuhi, protein tidak dipecah, lemak tidak dipecah. Tetapi kalau karbohidratnya nggak cukup, protein dipecah, ngerti nggak ya? Jadi kalian ingat prioritinya, sehingga mungkin hari kedua kalian mau kasih, hari ketiga nambahin dengan dextrose 5% sudah boleh, gitu, ngerti nggak ya? Jangan lagi RL aja terus ya, dextrose 5% mulai, ya, terus kemudian nutrisinya tambahin. Boleh. Kalau misalnya susu kapan dulu? Ya sudah hari ketiga mulai gitu. Ya. Dia senangnya susu aja dia. Ya, itu kan yang dari- lain boleh. Ini kan suka kasih enfasis di bawah Iya, tapi kalau punya itu misalnya ada itu formulasi yang cukup bagus ya. Saya nggak tahu sekarang, itu dulu ada itu yang khusus untuk dibuat untuk pasien-pasien critical care. Itu ada formula kayak susu formula gitu, tapi bukan kayak susu-susu biasa kita itu. Jadi susu formula untuk critical care itu ada dulu. Cuman saya nggak tahu sekarang masih ada nggak produksinya. Nah, yang di dapur saya tidak tahu susu apa yang dikasih. Tapi kalau enggak ya sudah mulai pakai diet cair itu ya, boleh ya. Gitu. Baik, kalau
begitu saya sudahi ya doa ini ya. Saya kasih break sebentar, kalian udah itu kita visit. Terima kasih. Ya.